CDIA jadi strategic investor bagi anak usaha PTRO yaitu PT Petrosi Service Solution. CDIA nantinya bakal pegang 49% saham dan sisanya 51%-nya itu dipegang PTRO. Ini sih ya, PTRO kan kuat di mining service, EPC gitu ya. Kemudian CDIA itu fokus di infrastruktur dan logistik energinya. Bagus dong harusnya. Kombinasinya apa? Kombonya nih oke tuh. Tapi pertanyaannya, apakah market juga merespon positif? Atau jangan-jangan market ngeresponnya, ini mah cuman pindah kantong doang nih. Kita akan bahas, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community, partner Pintraku Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu yang hari ini melemah 0,5%, tutup di 7072.39, masih di area gap yang 7022-nya belum ditutup. Low-nya hari ini baru 7032.98. Low candle-nya di sisa bulan April ini jangan-jangan ya ada potensi rebound, tapi tetap hati-hati karena kalau ternyata nggak rebound dalam waktu dekat ke depan, apalagi terutama di sisa 2 hari ini di bulan April 29 dan 30 ini nggak ada membalnya, malah turun tutup di bawah 6917. Nah, peluang untuk lanjut ke bawah nih 6500 6600 jadi lebih gede itu sih ya. Jadi tetap hati-hati, kalaupun rebound juga tetap hati-hati karena area 7400 7500-an masih berpeluang jadi resisten. Jadi buat yang trading, terutama trading jangka pendek, jangan lupa diterapin strategi antisipasinya, stop loss, trailing stop, take profit mau dipasang boleh, mau dipantau, eksekusi manual juga bebas, boleh. Yang penting gimana caranya nggak telat jualan aja lah, gitu ya. Kemudian saham-saham yang udah kasih cuan terutama di hari ini ada beberapa yang mau kita bahas seperti biasa, nggak semuanya. Pertama ada Antam. Ini Antam tadi pagi waktu live trade sesi 1 sekitar 4180, 4170, 4190, kemudian di spill boleh dibeli gitu ya buat fast trade doang, terus naik sempat sampai ke 4290. Lumayan, nggak pakai lama naiknya, dan mestinya karena cuman fast trade doang strateginya, mestinya sih bisa atau sempat exit atau jualan dalam posisi cuan. Kalaupun masih ada barang karena atau kebelinya itu ya di sekitar 4000 karena hari ini setelah naik terus turun sampai 4000 karena beberapa hari yang lalu juga ada strategi yang belinya di 4000. Ini juga ada floating profitnya sih dan belum kena stop loss karena stop lossnya waktu itu di 3880 ya. Jadi ya mau hold pasang stop loss aja sesuai strategi di beberapa hari yang lalu. Kalau udah jualan happy cuan gitu ya. Next, yang kedua ada Petro. Si Petro ini tadi waktu live trade sesi 1 juga di spill di sekitar sini nih 5425, 5450, 5400-an lah ya. Kemudian sempat naik sampai ke 5700, lumayan, harusnya ini juga sempat jualan dalam posisi cuan setidaknya 5500-an lah, 5575, 5600, 5550 gitu ya. Hari ini tutup di 5600. Jadi buat yang 5500 hari ini tutupannya ya. Buat yang udah jualan maupun yang masih ada barang sih sama-sama masih cuan, cuman yang masih ada barang mah tinggal dikit ya cuannya. Tuh mudah-mudahan udah pada jualan lah karena tadi strateginya juga buat fast trade doang. Jadi ya happy cuan PTRO-nya. Yang ketiga ada Ratu. Nah, ini tadi di spill waktu di sekitar 63 75 400 lah ya, anggap aja 400. Kemudian sempat naik sampai ke 6700 dan hari ini tutup di 6575. Buat yang belum jualan pun ini masih ada cuan, masih lumayan lah ya. Buat yang udah jualan ya happy cuan. Buat yang masih ada barang pasangin trailing stop aja, buy percentage aja, hitungin aja kira-kira kalau kena stop loss atau kesambar kejual itu nggak rugi, itu aja kalau misalnya pengen hold dan mau pasang trailing stop. Mudah-mudahan besok masih bisa nyundul ke 66
6700, 6800-an. Kemudian ya happy cuan ratu. Terus kita bahas stock ideas kemarin ada 3. Yang pertama Arti strateginya ngantri 16.25 dapat barang ya, karena hari ini tutup di 16.15. Jadi mestinya yang pasang order tadi pagi atau siang ya dapat. Stop loss di bawah 15.55, jadi sementara masih bisa di hold dulu, mudah-mudahan lancar ke 1800-an ya dalam waktu dekat ke depan. Kemudian yang kedua ada Elsa ternyata hari ini malah naik. Kemarin itu strateginya ngantri 7.30 nggak dapat sih. Nah ini buat yang masih penasaran sama Elsa karena hari ini naik tutup di 8.30, besok bisa dipantau setidaknya buat bekal fast trade lah ya. Itu sih ya, siapa tahu nge-swing ke 790 gitu lumayan. 790, 770 gitu ya. Stop loss nanti bisa di 765. Kemudian berikutnya ada Pani. Strateginya ngantri di 8200, belum dapat karena hari ini low-nya baru 8325 dan kemudian membal tutup di 8550. Jadi buat yang masih pengen ngantri di 8200 nggak masalah sih, supaya nggak terlalu gede juga stop loss-nya, nggak terlalu lebar karena stop loss di bawah 7475 gitu ya. Kemudian kita bahas si CDIA. Untuk menjawab pertanyaan tadi, apakah respon market juga positif gitu ya. Nah hari ini sih CDIA menguat 2%. Kalau kita lihat 2 hari terakhir setelah 3 hari lah ya, 2 hari yang lalu itu merah tanggal 24, kemudian tanggal 27 nya hari Senin, hari Seninnya hijau, body candle masih di dalam body candlenya tanggal 24 ya, yang tanggal 27 sekarang itu juga tidak terlalu lebar range-nya, bergerak cukup terbatas, masih di area body candle ini. Dan ini menarik sebenarnya, menarik kalau misalnya dalam waktu dekat ternyata si CDIA lanjut nge-breakout 1100-an, maka peluang untuk lanjut ke 1300, 1400 jadi lebih besar. Tapi kalau enggak, buat yang CDIA lovers ya, tungguin di 870, 865 boleh, 800-an lah, 870 sampai 800 itu boleh. Karena kalau kita lihat strukturnya di sini selama nggak turun dan tutup di bawah 740, maka masih ada peluang ini untuk ke atas lagi, siapa tahu lancar ke 1400. Jadi itu tadi sih. Sementara kita bisa anggap ini setidaknya downtrend minornya selesai lah ya. Kalau kita lihat downtrend yang udah kebentuk, downtrend minornya selesai, dan ya ada peluang lanjut terkoreksi, lanjut rebound lebih tinggi. Cuman pertanyaannya adalah buat yang belum punya barang dan pengen belinya di berapa gitu kan. Kalau saya dari posisi yang pengen beli CDIA, saya pengennya beli di 870, 800. Meskipun area 940 itu juga area beli, jadi kalau mau disebutin ketiganya yaitu area belinya ada di 940, 870 dan 800. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 740. Itu ya. Mudah-mudahan cukup memberi insight. Next kita bahas stock ideas yang ada di dalam list stock ideas untuk besok hari Rabu 29 April 2026. Ada 3, Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada. Yang pertama RMKE. Sebenarnya ini pernah di-spill di kemarin sih pernah di-spill kemarinnya lagi, juga sempat dibahas waktu live trade pagi atau siang gitu. Nah ini buat yang belum punya barang dan masih minat beli RMKE gitu, stop loss 3080 ya. Jadi buat yang minat beli RMKE ngantri di 3210 boleh. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 3090, targetnya kita incar 3560 dulu aja. Kemudian kedua ada Seger. Nasi Seger hari ini melemah memang 2,5%, tapi kalau kita lihat setup yang kebentuk menarik, ada CB1, kemudian sekarang sebenarnya lagi ada di area beli sih. Dan selama nggak turun tutup di bawah 358, maka setup ini masih bisa dipakai, masih belum fatal. Yang perlu diperhatiin adalah volumenya ya. Volume transaksi belakangan ini belum benar-benar rame, jadi masih cenderung atau masih relatif
sepi. Jadi hati-hati atur size dan seterusnya. Buat yang minat beli seger belum punya barang, boleh ngantri 382, 380, 376 gitu ya, boleh. Mau beli langsung di 388 juga nggak masalah sebenarnya, selama nggak turun dan tutup di bawah 358 masih oke-oke aja. Stop lossnya kalau turun dan tutup di bawah 358 dan target TP1 di 480 tuh. Kemudian yang ketiga ada Toba. Ada setup dari awal April lalu setupnya, kemudian sebenarnya setelah kebentuk setup dia nyamperin target TP1 dan ada rejection kemudian turun. Strategi yang pernah ada di dalam list stock IDs waktu itu adalah ngantri beli di 565, 530 belum dapat barang dan masih bisa dipakai. Jadi buat yang belum punya barang dan minat beli Toba, ngantri 565 boleh, 565 dan 530 juga boleh. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 500 dan target TP1 masih di 700. Ya, itu tadi 3 sambilan kami untuk besok hari Rabu 29 April 2026. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.